Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Lelia dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan sebagai proses pengembangan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat secara umum dapat ditangkap dari istilah partisipasi keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Pengertian seperti itu nampaknya selaras dengan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa kamus bahasa sosiologi. Sedangkan di dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Sebagai suatu kegiatan, Verhagen pada tahun 1979 menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai satu, kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki. Yang kedua, kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri. Yang ketiga, kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan. Yang keempat, adanya kepercayaan diri bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan. Lingkup partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi atau peran serta pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan dalam atau intrinsik, karena alasan maupun dari luar atau ekstrinsik. Dalam keseluruhan, proses kegiatan yang bersangkutan yang mencakup pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, atau pemantauan, evaluasi, dan pengawasan, serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai. Karena itu, YADAF atau Unpadi pada tahun 1980 mengemukakan tentang adanya 4 macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Pada umumnya, setiap pembangunan masyarakat atau termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan pemerintah pusat yang dalam hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. 1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan. Yang keempat, partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Bentuk-bentuk partisipasi menurut Dusseldorp pada tahun 1981. Bentuk-bentuk komunikasi. 1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat. Yang kedua, melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok. Yang ketiga, melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerak partisipasikan masyarakat yang lain. Bentuk-bentuk komunikasi. Yang keempat, menggerakkan sumber daya masyarakat. Yang kelima, mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. Yang keenam, memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.
Adapun tingkatan partisipasi dilihat dari tingkatan atau tahapan partisipasi. Wilcock pada tahun 1988 mengemukakan adanya 5 tingkatan, yaitu memberikan informasi. Yang kedua, konsultasi, yaitu menawarkan pendapat sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut. Yang ketiga, pengambilan keputusan bersama dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan. Yang keempat, bertindak bersama. Yang kelima, memberikan dukungan atau supporting independent community interest. Syarat tumbuhnya partisipasi masyarakat. Pemberdayaan pada hakikatnya adalah untuk menyiapkan masyarakat agar mereka mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat baik dalam pengertian ekonomi, sosial, fisik, maupun mental. Meskipun partisipasi masyarakat merupakan suatu yang harus ditumbuh kembangkan dalam proses pembangunan, namun di dalam praktiknya tidak selalu diupayakan sungguh-sungguh. Sekian dulu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.